Bismillahirrahmanirrahim. Dan pandangan pendapat para ulama tentang doa-doa yang boleh dibaca di setiap gerakan di dalam sholat. Lalu sebagian orang merasa bahwa kalau tidak baca doa itu, baca doa yang lain salah. Padahal nggak pernah belajar, hanya tahu. Yang baca Allahu Akbar kabira nyalahin yang baca Allahumma ba'id baini, yang baca Allahumma ba'id baini nyalahin yang Allahu Akbar kabira. Kita itu baru tahu satu hadis, diam. Biarkan mereka yang sudah belajar ilmu begitu banyak yang berbicara tentang bab itu. Kalaulah ada perdebatan, biarlah orang alim yang berdebat dengan orang alim. Kita yang masih jadi pelantun ilmu ini mendingan diam. Kenapa? Karena ketika ilmu yang kita miliki sedikit itu kita gunakan untuk mendebat ulama, apalagi bikin podcast, bikin grup, faman fa'ala dzalika fannarun nar. Siapa yang melakukan itu maka neraka tempatnya. Jadi mengerikan. Sudahkah kita di zaman itu sekarang? Kita sudah sampai di zaman itu? Bisa kita lihat nggak hari ini ke sekeliling kita hal yang seperti itu? Apa yang disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sudah ada sekarang di sekeliling kita, Pak. Dalam bahasa sederhana, waspada. Kita ada di zaman fitnah. Waspada, kita sudah di akhir zaman. Itu bahasa sederhananya. Hati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man katama 'ilman 'indahu aljamahu Allahu bilijamin minan nar." Barang siapa yang menyembunyikan suatu ilmu yang ada di sisinya, maka Allah akan mencambuknya dengan cambuk dari api neraka. Ini bagi orang yang benar-benar sudah punya ilmu, bukan hanya sekedar tahu ilmu. Orang yang sudah benar-benar tahu hukum tentang sholat secara keseluruhan. Tahu misalkan perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam bab sholat. Ada yang mengatakan, Ustadz, saya kalau turun ke bawah itu pakai lutut apa pakai tangan? Karena kita baru baca hadis pakai lutut, kita katakan pakai lutut. Yang pakai tangan bid'ah. Padahal kita baru tahu hadis lutut. Pada saat hadis tangan juga ada. Dua-duanya sahih. Tapi karena kita belajar hadis belum bisa sampai kepada kaidah fikih, maka ketika sampai ke kaidah fikih kita tanya ke ulama fikihnya. Kita temukan misalkan di dalam mazhab Syafi'i, mayoritas mazhab Syafi'i ulamanya itu mengatakan turun dengan kaki itu lebih, turun dengan lutut itu lebih baik. Jadi begitu. Tapi jika ada orang turun dengan tangan, saya tidak tahdzir. Saya tidak kemudian menjelek-jelekkan dia. Kenapa? Karena saya tahu juga ada ulama yang membolehkan hal tersebut dari sisi hukum Islam dan punya dalilnya. Nah, orang yang tahu ilmu semacam ini lalu tidak menyampaikan kepada umat, apalagi kemudian itu bisa membuat orang ribut, Allah ancam untuk dicambuk dengan api neraka, dengan cambuknya api neraka. Apalagi jika perselisihan itu sudah menimbulkan fitnah di kalangan umat, orang sudah ribut tuh. Jadi sekarang kan terjadi, Pak, masjid itu ada kaplingan loh, Pak. Saya pikir dulu yang namanya kapling itu perumahan, enggak, masjid sekarang di kapling, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Rumah Allah kalau di kapling, kan rumah sendiri kita kapling, ya wajar kita memilikinya. Rumah Allah kita kapling, apa hak kita mengkapling rumah Allah? Maka perbedaan dalam hukum Islam itu sudah ada penjelasannya dalam kitab-kitab fikih. Maka kita harus bertanya kepada mereka. Saya Syafi'i, saya kunut subuhnya, tapi saya tak akan caci yang tak kunut subuh. Kenapa? Karena ada Imam Hanafi yang tak kunut subuh. Orang Muhammadiyah begitu juga, saya tak kunut subuh, sampai saya hormati yang kunut subuh karena ada mazhab Maliki dan Syafi'i yang kunut subuh. Harusnya begitu hidupnya itu, Pak. Harusnya begitu. Mereka semua menggunakan dalil masing-masing.
Lalu datang kita karena yang tidak sesuai dengan amalan kita, semuanya salah. Orang yang bisa menyelesaikan masalah itu tidak mau menyelesaikan, diancam oleh Allah dicambuk dengan api neraka. Ini yang disebut, kan ada, aduh saya nggak mau lah, biarlah mereka aja yang ribut, saya tak mau ikut campur, nanti saya pun jadi ikut-ikutan. Padahal beliau tahu ilmunya. Orang ini pun diancam oleh Allah. Karena bisa saja dengan penjelasan beliau yang tahu ilmunya, yang ribut tadi menjadi lagi tidak ribut. Lalu hidupnya menjadi rukun kembali. Umat kembali bersatu, umat tidak lagi terpecah. Kita hari ini mudah sekali terpecah. Urusan fikih kita terpecah. Urusan beda hadis kita terpecah. Beda partai kita terpecah. Beda ormas kita terpecah. Saya khawatir suatu hari nanti akan datang hanya gara-gara bedang RW atau beda RT kita terpecah. Ini RT 1 sama RT 2 nggak bisa rukun, beda RT. La haula wala quwata illa billah. Saya khawatir akan sampai pada tingkatan itu. Kalau ini terjadi kan sudah berbahaya. Maka harus ada yang menyampaikan ilmu Allah dan Rasulnya agar umat kembali bersatu, tidak ribut. Nah, orang yang bisa menyelesaikan itu lalu menyembunyikan ilmu, Allah ancam dengan ancaman dicambuk dari api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ana min ghairi ad-dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal. Aku ini bukan dajjal yang menyebabkan aku paling takut terhadap kalian. Dajjal boleh keluar, tapi bukan itu yang membuat aku paling takut. Padahal kita tahu Dajjal itu fitnah terbesar. Dajjal itu fitnah terbesar yang pernah Allah turunkan. Tapi Rasulullah mengatakan bukan Dajjal yang aku takutkan. Padahal Dajjal itu ketika keluar, bagi orang yang ketemu dengan Dajjal, dia akan merubah orang tersebut untuk murtad. Itu Dajjal itu. Sehingga dalam satu hadis Imam Bukhari disebutkan banyak orang yang datang menemui Dajjal, merasa dirinya adalah hamba Allah yang bisa mengalahkan Dajjal. Ketika sampai di depan Dajjal, tidak lama jadi pengikut Dajjal. Pada masa itu, pada saat Dajjal keluar, begitu besarnya fitnah Dajjal. Tapi kata Rasulullah, bukan Dajjal yang aku takutkan terhadap kalian. Lalu Rasulullah ditanya, wa ma dzalika, kalau begitu apa yang membuat engkau sangat takut ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, minal a'immatil mudhillin, daripada para pemimpin, para ulama, para orang-orang yang memiliki amanah di atas pundak mereka, al-mudhillin, tapi kerjaannya menyesatkan orang. Itu yang bikin aku takut, kata Rasulullah. Kenapa? Kalau ulamanya masih baik, Dajjal keluar masih ada yang mengingatkan. Tapi kalau semua orang sudah jahat, siapa lagi yang mengingatkan kita supaya kita selamat dari Dajjal? Makanya dalam hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah bilang begini. Jadi suatu hari Rasulullah cerita tentang Dajjal. Begitu sedang cerita Dajjal, cerita Rasulullah didengar oleh istri beliau dan juga kaum muslimin yang di Madinah. Lalu Rasulullah keluar, pergi. Begitu pergi ketemulah dengan istri beliau. Kalau saya tidak salah itu Zainab binti Jahash. Lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau benar-benar hampir membuat hati kami ini copot. Kata Rasulullah, ada apa? Engkau menceritakan tentang besarnya fitnah Dajjal. Rasulullah pun mengatakan, in yakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu alaikum. Jika Dajjal keluar, aku berada di tengah kalian, aku yang akan menghabisi kalian Dajjal. Aku yang akan menjaga kalian dari Dajjal. Aku yang akan mengalahkan Dajjal. Kalian tidak perlu khawatir. Kata Rasulullah, wa iyakhruj walastu fikum. Kalau aku sudah tiada dan Dajjal saat itu keluar, fa innallaha khalifati ala kulli muslim. Saat itu yang bisa mewakiliku atas setiap kaum muslimin hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Apa sebabnya? Karena banyak sekali di antara kalangan manusia pun saat itu yang menyesatkan, bukan hanya Dajjal. Itu yang menyebabkan Rasulullah, Allah yang menjamin kalian yang bisa selamat dari Dajjal. Apa yang menyebabkan begitu? Karena di kalangan manusia pun banyak yang nyesatin manusia sama mereka.
Karena di dalam hadis Ummu Salamah disebutkan Dajjal tidak akan keluar kecuali dengan dua sebab. Satu, idbarum biddin, orang sudah membelakangi agama. Ilmu agama sudah nggak ada yang peduli, udah nggak mau menuntut ilmu agama. Orang udah nggak peduli hukum Allah, halal haram disamakan. Orang makan halal haram seenaknya, tidak peduli lagi mana yang halal mana yang haram, hajar saja. Orang udah nggak peduli sama sekali saat itu. Yang kedua, terjadinya keburukan akhlak, saling membunuh, saling menghajar, saling memeras, saling menyakiti sesama manusia. Itu dua saja sebab Dajjal bisa keluar. Selama itu belum terjadi, Dajjal sampai kapanpun dijamin oleh Allah tidak akan keluar. Tapi jika dua hal itu sudah terjadi, Dajjal wajib keluar saat itu. Bayangkan, kita kan kalau kita lihat sekeliling kita kan dua hal ini sudah terjadi sekarang. Sedang terjadi masif sekali. Sekarang di negeri kita ini ada ilmuwan yang menghalalkan pernikahan sejenis, pernikahan beda agama di negeri kita hari ini. Sudah ada suara itu, sudah ada tokoh-tokohnya. Dan luar biasanya ada yang diundang lagi di podcast biar ditonton oleh semua orang. Subhanallah. Mau jadi apa? Ini sedang terjadi. Kalau negeri yang mayoritas kaum muslimin saja bisa terjadi seperti itu, bagaimana di negeri-negeri yang kaum musliminnya minoritas? Bagaimana? Dan ini sedang terjadi, Pak. Cuma dua itu saja penyebabnya. Saat itu Dajjal keluar. Nah, berarti di tengah kita banyak sekali para pemimpin yang salah, tokoh agama barangkali yang sudah tidak peduli atau bahkan barangkali bukan jadi solusi malah bagian dari masalah itu. Nah, ini menakutkan. Kita berharap kepada Allah kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita, dan juga seluruh orang yang ada di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man izdada ilman, barang siapa yang bertambah ilmunya, walam yazdad huda, tapi petunjuk itu tidak makin bertambah, lam yazdad minallahi illa bu'da, maka dia pun tidak akan bertambah apapun dari Allah kecuali Allah semakin menjauhkannya. Orang yang semakin bertambah ilmu, ngajinya semakin sering, tapi tidak semakin bertambah petunjuknya yang dia dapatkan dari Allah, itu tandanya Allah sudah menjauhkan dia dari dirinya. Maka sekarang kita kalkulasi. Saya ikut pengajian sering banget Ustaz, tapi kira-kira saya makin dapat petunjuk dari Allah apa enggak? Bagaimana cara mengukurnya? Saya ini makin dekat enggak dengan Allah? Kalau urusan ibadah makin rajin tidak? Atau makin malas? Giliran konser musik semangat saya datang, tapi giliran ada pengajian kaki ini susah melangkah. Jangan-jangan ini bagian dari hadis ini. Nah, itu cara kita mengukur diri, kita evaluasi diri. Itu caranya kita melihat. Tidak perlu kita nilai orang lain, kita mulai nilai diri kita sendiri. Kira-kira kita yang hadir di sini sudah masuk tak dengan ukuran itu? Sudah beradakah dalam golongan itu? Kalau sudah, semoga pelajaran malam ini bisa menyadarkan kita untuk kembali menjadi orang baik. Kalau sudah jadi orang baik, semoga pelajaran ini makin meneguhkan kita supaya kita tetap jadi orang baik. Amin ya rabbal alamin. 47, 59. Masih ada sekitar 12 menit. Kita sambung. Wa qala Isa alaihi salam. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang menyebutkan bahwa Nabi Isa alaihi salam pernah berkata, "Ila mata tasifuna at-tariqa lil mudallijin wa antum muqimuna ma'al mutahayyirin?" Bagaimana kamu menjelaskan sifat jalan kepada orang yang terus bergerak berjalan, sedangkan engkau berhenti bersama orang-orang yang berhenti? Saya nggak bisa menjelaskan jalan di daerah Garut kalau saya masih diam di Jakarta kepada orang yang sedang menuju ke Garut. Dalam bahasa yang lain, bagaimana kamu menjelaskan orang untuk bertakwa kepada Allah sedangkan kamu masih jauh dari Allah?
Bagaimana mungkin kamu mengajak orang lain untuk taat kepada Allah sedangkan kamu saja tidak taat kepada Allah? Bagaimana kamu mengajak orang lain untuk baca Al-Quran, kamu sendiri nggak benar baca Al-Qurannya? Bagaimana kamu mengajarkan orang sholat sedangkan kamu tidak pernah mau menuntut ilmunya, lalu kamu mengajak orang lain supaya tahu ilmunya? Bagaimana mungkin itu bisa? Dan ini sering sekali terjadi. Kalau kita lihat bapak begitu semangat ngantar anaknya ke pengajian, tapi bapaknya masih nggak bisa ngaji. Astagfirullahaladzim. Begitu ada orang mau mengajarkan, malu datang. Ya Allah, masih ada kalimat malu untuk datang. Orang yang malu di dunia, maka bersiap-siaplah untuk malu di hadapan Allah. Kalau tidak mau dihukum di dunia, maka siap-siaplah dihukum di akhirat. Kan begitu kalimatnya. Maka lebih baik kita malu atau merasa malu. Meskipun orang yang mengajarkan pasti tidak akan menghukum kita dengan kata-kata. Malah mendorong kita mau belajar, mendorong kita supaya bisa membaca Al-Quran, bisa tahu ilmu agama. Tapi gengsi yang ada di hati kita itu lebih baik kita pertaruhkan di dunia daripada nanti kita pertaruhkan di hadapan Allah. Nah, jadi itu yang paling penting. Bagaimana mungkin kita ingin anak kita baik kalau orang tuanya saja tidak baik? Bagaimana mungkin anak kita jadi ulama, orang tuanya hadir majelis ta'limnya malas? Kita sudah baca kitab Ihya Ulumuddin, di awal pelajaran saya ceritakan tentang ayahnya Imam Al-Ghazali yang setiap waktu hadir di majelis ta'lim berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ini sudah tua, sudah terlambat bagiku untuk menjadi orang alim, tapi aku punya 2 anak, jadikan mereka alim. Dua-duanya jadi orang ulama. Imam Al-Ghazali jadi ulama, adiknya Ahmad bin Muhammad juga jadi ulama besar. Dari ayah yang kemudian taat kepada Allah walaupun tidak alim, tapi anaknya ditakdirkan oleh Allah dua-duanya jadi orang alim. Karena semangat keinginannya untuk mendapatkan ilmu Allah itu begitu besar, maka Allah izinkan sampai kepada kedua anaknya. Bayangkan kita pengen anak kita jadi orang alim, kita antarkan ke pesantren, sampai ke sana kerjaannya nyuri uang teman waktu di pesantren. Yang paling kacau lagi, karena kita sudah nggak sanggup ngurus anak di rumah, sudah sangat nakal, kita bawa ke pesantren, suruh ustadz, suruh kiai untuk ngurusin anak kita yang bandel. Memang kita kira tuh pesantren bengkel rusak? Sejak kapan pesantren itu jadi bengkel? Seperti motor yang rusak lalu kita bawa ke pesantren untuk diperbaiki. Lalu sekarang ketika anak kita begitu bandel, bisa saja sifatnya turun dari kita, lalu kita masukkan ke pesantren, rusak anak orang lain gara-gara anak kita. Padahal pendidikan yang paling utama itu di dalam rumah tangga, bukan ketika masuk pesantren, di rumah. Ketika di rumah baik, insya Allah mau dibawa pesantren jadi orang baik, disuruh ke universitas ntar jadi orang baik. Dimanapun dia berada, dia kerja di sektor agama, insya Allah jadi orang baik. Dibawa ke sektor umum, kerja di bidang ekonomi, di bidang politik, di bidang budaya, di bidang apapun dia berada, dia selamanya jadi orang baik. Dia tidak pernah menjadi orang terpengaruh, karena pendidikan di rumah tangganya sudah sangat kuat. Itu tahunan dia pelajari. Tidak ada satupun kelompok sosial yang ada di tempat dia kerja yang bisa mempengaruhi dia, karena itu sudah menjadi karakter dirinya. Kok bisa seperti itu? Rumah tangganya, pendidikannya luar biasa. Bagaimana bisa kita mendidik anak? Pulang kita dari masjid, istri kita lagi nonton sinetron, anak kita duduk di samping. Gimana mungkin bisa mendidik anak seperti itu? Ini membuat kita kemudian jauh dari Allah. Anak-anak kita jauh dari Allah, keluarga kita pun jauh dari Allah. Semoga kita semua diselamatkan oleh Allah. Fahadha wa ghairuhu min al-akhbar yadullu ala 'azmi khataril 'ilm. Ini merupakan khabar-khabar atau riwayat-riwayat yang kami sampaikan ini yang menunjukkan kepada besarnya bahaya ilmu.
Dalam bahasa yang lain, bagi orang yang punya ilmu itu dijamin oleh Allah punya martabat yang tinggi selama mengamalkan ilmunya. Tapi bagi yang tidak mengamalkan atau tidak peduli dengan ilmu yang dia dapatkan, disinilah hukum bahayanya punya ilmu. Jadi ilmu itu bisa jadi nikmat, tapi di saat yang bersamaan ilmu bisa juga menjadi laknat buat kita. Hati-hati. Fa innal 'alima imma muta'arridun li halakil abad aw li sa'adatil abad. Orang yang alim itu bisa saja dia celaka selama-lamanya ataupun dia bahagia selama-lamanya. Wa innahu bil khawdi fil ilmi qad harrama salamata illam yadriki sa'adah. Maka orang yang kemudian berada di dalam kolam keilmuan, maka dia akan diharamkan untuk mendapatkan keselamatan jika dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang selama-lamanya tadi. Maka orang yang punya ilmu kemudian tidak mengantarkan dia jadi orang bahagia di mata Allah, maka keselamatan diharamkan oleh Allah untuk orang tersebut. Tapi sebaliknya, orang yang berilmu apabila itu membuat dia semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan berikan ketenangan kepada dia selama-lamanya di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga kita semua termasuk dari orang yang mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmu. Lalu tidak kita jadikan ilmu itu sebagai sarana untuk membuat kita sombong. Juga tidak menjadikan ilmu sebagai sarana untuk mengalihkan wajah manusia kepada kita, seakan-akan cuma kita yang paling alim. Tidak juga ilmu itu membuat kita yang merasa paling mengerti tentang suatu ilmu, sedangkan orang lain semuanya kita pandang tidak tahu. Tidak pula dengan cara kita menuntut ilmu membuat kita kemudian mencari kemewahan. Kalaulah kemewahan itu tiba-tiba Allah datangkan, maka itu kita anggap sebagai perantara dan bonus, bukan sebagai tujuan. Imam Hanafi itu kaya, Pak. Imam Malik itu juga kaya, tapi mereka tidak pernah melihat kekayaan mereka sebagai tujuan, tapi selalu sebagai perantaraan. Imam Syafi'i itu miskin, Imam Hambali itu miskin, tapi mereka tidak pernah mengeluh dengan kemiskinannya karena mereka menganggap kemiskinan itu adalah bagian dari takdir Allah. Mereka menerima dengan ikhlas. Imam Jalaluddin Ar-Rumi, kalau tidak salah pernah saya sampaikan di sini, mengatakan, aku mencintai masalah yang aku miliki karena zat yang memberikan masalah adalah zat yang sangat mencintaiku. Saya akhiri sampai di sini, insyaallah nanti habis isya kita sambung kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان